Oh, ini. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil bi qiraati kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah. Kita melanjutkan membaca kitab kaidah-kaidah akidah di dalam penjelasan ajaran atau aliran ahli sunnah wal jamaah. Masuk di kaidah ke-41. Kaidah ini menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran. Al-mu'allif yaqul fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, la yuslabu mutlaqul iman, tidak dicabut, tidak dihilangkan darinya iman secara total. Jadi orang yang berbuat dosa besar menurut ahli sunnah tidak hilang imannya total, enggak. Namun juga wala yu'ta al-imanul mutlaq, namun juga tidak dikatakan sempurna. Perkataan tidak dicabut imannya secara total ini bantahan kepada kelompok Khawarij dari kalangan Wa'idiyah. Lalu perkataan tidak diberikan iman secara mutlak, yakni sempurna, ini bantahan untuk kelompok Murji'ah. Jadi kalau menurut Murji'ah, orang yang berbuat dosa besar itu sempurna imannya. Karena prinsip mereka la yadurru ma'al imani maksiatun kamalatan fa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka yang namanya maksiat itu tidak mempengaruhi kepada iman, sebagaimana kekufuran tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat ketika ada kekufuran. Maka ahli sunnah dalam poin ini tengah-tengah dia. Pelaku dosa besar itu tidak dihilangkan iman darinya dan juga tidak diberikan iman secara sempurna, enggak. Tapi imannya kurang karena maksiatnya. Bal huwa mu'minun bima baqiya ma'ahu minal iman. Kan tapi dia adalah dikatakan mukmin. Jadi pelaku dosa besar itu mukmin dia. Karena adanya iman yang ada pada dia, namun fasikun, namun di satu sisi fasik dia dengan bima ma'hu minal isyan, fasik dari kemaksiatan yang dilakukan. Maka disebut juga dengan istilah al-mu'min naqisul iman, atau dengan istilah lain al-fasiqu al-milli, al-fasiq al-milli, fasik yang masih dalam milli, dalam milah. Fasik tapi masih dalam koridor, masih dalam agama Islam, tidak keluar. Karena fasik itu bisa jadi keluar dari agama, bisa jadi tidak. Jadi orang Yahudi fasik dia, orang Nasrani fasik, orang-orang kafir fasik. Demikian pula orang Islam fasik. Nah, maka kefasikan ini masih dalam Islam. Jadi disebut al-fasiqu al-milli. Al-fasiqu al-milli. Taib. Mana dalil yang menunjukkan kalau orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, itu tidak sempurna imannya, bahkan disebutkan imannya tidak ada, yakni berkurang maknanya.
Nah, seperti sabda Nabi misalnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina itu dikatakan beriman. Jadi di sini Nabi menafikan iman, tidak beriman orang yang berzina. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang minum khamr tidaklah disebut beriman, kata Nabi. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Demikian pula pencuri ketika mencuri tidaklah dia beriman. Dan seterusnya. Namun tidak beriman ini maknanya tidak sempurna. Kata Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan tentang hadis ini, la yakunu hadza mu'minan tamman. Jadi orang yang disebut Nabi tadi pencuri, pelacur, pezina, peminum khamr tadi tidak beriman, maknanya tidak beriman secara sempurna maksudnya. Karena ahli sunnah tidak menghukumi kafir kepada pelaku dosa-dosa di bawah kesyirikan. Dan ini akidah Imam Bukhari. Akidah Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, la yakunu hadza mu'minan tamman wa la yakunu lahu nurul iman. Tapi juga mereka tidak dikatakan sempurna imannya. Nurul iman ini maksudnya cahaya iman. Enggak. Jadi dia tidak sempurna imannya, berkurang dia imannya. Makanya menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa maksiat itu mempengaruhi pada iman. Bagaimana pengaruhnya? Mengurangi iman. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bahwa iman itu pertama berkurang. Yazidu bita'yan kusubil maksiyah. Ya. Banyak hadis-hadis semacam ini. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Jadi maksudnya tidak sempurna imannya. Ya. Jadi penafian itu bisa maknanya tidak ada, bisa maknanya tidak sah, bisa maknanya tidak sempurna. Penafian itu bisa maknanya tidak ada, bisa bermakna tidak sempurna, tidak sah. Yang kedua, bisa yang ketiga maknanya tidak sempurna. Seperti Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya, man ya Rasulullah? Siapa dia tidak beriman? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yani yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, yang suka mengganggu tetangga, yang mengadakan permusuhan dengan tetangganya, itu kata Nabi tidak beriman. Nah, tidak beriman ini bukan tidak ada iman, bukan tidak sah iman, tapi tidak sempurna imannya. Ya. Maka kaidah ini adalah kaidah yang membantah kepada dua golongan manusia. Yang pertama, bahkan kita katakan manusia dalam masalah pelaku dosa besar ini ada 4 golongan, jemaah. Ada 4 golongan. Yang pertama al-khawarij. Al-khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu di dunia dia kafir dan di akhirat kekal di neraka. Karena secara akal bahwa orang kalau berbuat dosa ya harus disiksa menurut khawarij. Maka khawarij itu menafikan adanya syafaat. Khawarij ya, untuk pelaku dosa besar enggak ada syafaat kata mereka. Yang kedua Mu'tazilah jemaah. Mu'tazilah itu maka disebut Mu'tazilah karena meyakini pelaku dosa besar itu fi manzilah baina al-manzilataini. Ini berada di antara satu tempat di antara dua tempat. Dari iman dia sudah keluar, tapi ke kufur juga belum masuk. Jadi tidak muslim, tidak kafir. Jadi Mu'tazilah dengan Khawarij sama-sama mengeluarkan iman. Khawarij kan mengatakan imannya sudah tidak ada, keluar, jadi kafir. Tapi kalau Mu'tazilah sama-sama mengeluarkan iman tapi belum masuk ke kufur. Tapi fi manzilah baina al-manzilataini. Di antara satu tempat dia ada di satu tempat di antara dua tempat, tidak muslim, tidak kafir. Jadi persamaan dan perbedaan Mu'tazilah dengan Khawarij di poin mengeluarkan iman, ya. Di poin mengeluarkan imannya di dunia. Yang kedua poin kekalnya di neraka. Itu kesamaan Khawarij dengan Mu'tazilah. Sisi bedanya mereka apa? Sisi bedanya mereka adalah kalau Khawarij menghukumi kafir,
di dunia ini. Kalau Mu'tazilah kan belum dihukumi kafir, tapi tidak muslim tidak kafir. Ini sisi bedanya. Yang kedua sisi bedanya, kalau Khawarij menghalalkan darahnya muslim tadi yang berbuat dosa besar tadi. Mu'tazilah tidak menghalalkan darahnya. Coba ulangi lagi. Khawarij dan Mu'tazilah di poin ini ada dua kesamaan dan ada dua perbedaan di antara mereka, Khawarij dan Mu'tazilah. Kesamaannya apa berjamaah? Yang pertama, sama-sama mengeluarkannya dari iman. Kata Khawarij, orang berbuat dosa besar keluar imannya. Mu'tazilah juga keluar iman, ya tahu? Tapi kan Mu'tazilah enggak menghukumi kafir kan? Itu bedanya nanti. Cuman imannya sama-sama udah keluar kan? Enggak lagi disebut muslim, kan tidak muslim, kafir enggak, juga tidak kafir. Nah, jadi kesamaan Mu'tazilah dan Khawarij di poin ini sama-sama mengeluarkan iman. Satu. Yang kedua, kesamaannya adalah mereka sama-sama menghukumi nanti di akhirat. Sama-sama menghukumi kekal di akhirat. Jadi Khawarij jelas orang berbuat dosa, yakni belum tobat mati maka divonis di dunia kafir, di akhirat kekal. Mu'tazilah juga gitu. Padahal hukum di dunia Mu'tazilah itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi anehnya di akhirat mereka bersama orang-orang Khawarij. Yang kekal di neraka. Ini sisi kesamaan. Sisi perbedaannya apa tadi? Kalau orang-orang Khawarij, menghukumi keluar iman maknanya kafir. Tapi Mu'tazilah tidak dihukumi kafir orang ini, pelaku dosa besar ini. Tapi apa tadi? Fi manzilah baina al manzilataini. Terus perbedaan kedua apa? Kalau Khawarij menghalalkan darah, membunuh. Ya karena orang kalau kafir ya sudah halal darahnya. Maka mereka diantara pekerjaan mereka adalah membunuh orang-orang yang dinyatakan kafir. Di antaranya ciri khas mereka adalah membunuh para penguasa-penguasa yang mereka anggap dolim. Termasuk aparat-aparatnya. Maka kasus-kasus ya bom-bom bunuh diri atau bom itu memang ciri khas orang-orang Khawarij, harus membunuh, menghalalkan darah. Ini bahayanya. Terus yang kedua bedanya apa lagi coba? Juga tadi sudah ya. Perbedaannya apa? Kalau orang-orang Mu'tazilah tidak menghukumi kafir, kalau orang Khawarij menghukumi kafir. Lalu kalau Khawarij menghalalkan darah, kalau Mu'tazilah tidak menghalalkan darah. Baik. Yang ke berapa? Yang ketiga, kelompok manusia dalam masalah mensikapi dosa, pelaku dosa besar adalah mereka namanya kelompok al-murji'ah. Al-murji'ah. Akidahnya apa? Tentang pelaku dosa besar, kata mereka pelaku dosa besar itu mukmin, sempurna imannya. Mukmin, sempurna imannya. Sehingga menurut mereka enggak ada bedanya antara imannya pelacur dengan imannya Abu Bakar. Iman pelacur dengan iman Abu Bakar itu sama saja. Karena maksiat itu tidak mempengaruhi kepada iman. Di antara kaidah mereka adalah la tanfa'u atau la tadurru ma'al imani maksiatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. La tadurru ma'al imani maksiatun. Maksiat itu tidak mempengaruhi iman kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun, sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan kalau ada kekufuran. Apa kaidahnya? Maksiat tidak mempengaruhi kepada iman sebagaimana ketaatan tidak berguna jika ada kekufuran. Ya. Ada apa namanya colokan dah. Nah, lupa dah ngecas tadi. Hah? Enggak, colokannya tak ambil mobil. Colokan HP. Dah saya. Gimana? Enggak colokan HP maksudnya. Oh, colokan itu ya nanti tak ambilnya. Tak ambil. Ana lupa enggak ngecas. Aduh. Hah? Lah ya, insyaallah.
Tapi kita lanjut. Jadi kelompok Murji'ah adalah kelompok yang dalam masalah pelaku dosa besar yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu orang yang beriman dan sempurna imannya. Karena mereka punya kaidah maksiat itu tidak mempengaruhi kepada iman. Padahal iman bisa dirusak oleh maksiat, bahkan bisa dihilangkan sama sekali dengan kekufuran. Tapi Murji'ah mengatakan demikian. Nah, yang keempat terakhir, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Yaitu yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu mukmin. Mukmin. Ya. Jangan ngomong kafir, mukmin. Namun naqisul iman. Mukmin yang berkurang imannya. Atau tadi dengan istilah lain, al-fasik. Tapi tidak mutlak fasik, tapi al-fasiqu al-milli. Al-fasik al-milli. Yani fasik yang masih memiliki iman, yani masih dalam Islam. Ya. Masih dalam Islam. Taib, lalu mana dalil yang menunjukkan, dalil ahli sunnah terhadap kaidah kita bahwa orang yang berbuat maksiat, Nabi masih menyebut ada iman masih. Selama maksiat itu bukan syirik besar, bukan kufur besar. Yang paling menakjubkan adalah kasus Hatib bin Balta'ah. Dia yang membocorkan rahasia kepada orang-orang Quraisy, ya, dengan cara mengirim surat kepada orang-orang Quraisy melalui seorang perempuan. Dan ini akhirnya diketahui oleh Nabi berdasarkan wahyu. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk mencari surat tersebut. Kata Nabi, "Antaliqu hatta ta'tu rawdata khakh." Kata Nabi, berangkat kalian sampai dapati perempuan tadi. Lalu ketika digeledah, ada perempuan diketemukan, ada suratnya. Dan ternyata Hatib bin Balta'ah telah menulis surat ini kepada orang-orang Quraisy, membocorkan rahasia Nabi. Lalu Nabi tanya, apa tujuannya? Ya. Maka tujuannya adalah dalam rangka mencari simpatik dari orang-orang Quraisy kepada Hatib agar mereka, keluarganya yang ada di Mekah, dijaga oleh orang-orang Quraisy, tidak diganggu. Jadi Hatib ini tujuannya adalah dalam rangka mencari ini duniawi. Gitu. Ini perbuatan ini kekufuran para jemaah. Perbuatan ini kekufuran, dosa. Namun kekufuran ini tidaklah menyebabkan keluar dari Islam. Setelah ditanya apa alasannya, maka Hatib mengatakan bahwasanya dia itu adalah dalam rangka untuk mencari simpati orang-orang musyrikin Quraisy. Maka akhirnya Nabi pun memaafkannya. Ya. Umar sempat marah. Kata Umar, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuq hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, biarkan tak penggal leher orang munafik ini, kata Umar. Lalu kata Nabi setelah mendengar penjelasan Hatib, maka kata Nabi, "Laqad sadaqakum." Sungguh dia telah benar. Yang dikatakannya memang hanya demi untuk duniawi saja. Nah, loyal kepada kafir, membantu menolong kafir, ya, cinta kafir dalam rangka atau karena urusan dunia, ini kekufuran, tapi bukan kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam. Buktinya kasus Hatib ini, ya. Dan ayat akhirnya turun untuk Hatib. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kata para ulama, Allah menyeru dengan wahai orang-orang beriman, menunjukkan Hatib ini tidak kafir. Oleh Allah disuruh wahai orang-orang beriman, menunjukkan tidak kafirnya Hatib. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwikum.
Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kamu jadikan musuhku wa aduwakum dan musuh kalian sebagai teman setia, loyal, di mana kamu memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi Hatib ini telah berbuat kekufuran. Makanya para jamaah sekalian, wala kepada orang kafir ada dua hukum. Yang pertama al-muwalah, yakni wala, cinta loyal kepada kafir karena urusan tujuan dunia. Seperti cinta kafir karena urusan main bola, cinta kafir karena urusan artis, penyanyi dan semisal. Ini urusan-urusan dunia, bukan urusan agama. Maka ini kufur tapi tidak keluar dari Islam. Nah, hadis Hatib ini jadi dijadikan dasar oleh ahli sunnah bahwa ada orang yang berbuat kekufuran, bahkan bukan hanya dosa, kekufuran, tapi imannya tidak dihilangkan. Ya, karena kufurnya kufur kecil, gitu. Dalil yang menunjukkan Hatib tidak kufur padahal dia membongkar rahasia ini, berbuat kekufuran, dia loyal dan membantu orang kafir. Dalil yang menunjukkan itu adalah bahwa Hatib bin Balta'ah ini sahabat yang ikut perang Badar. Makanya ketika Umar mau minta izin kepada Nabi untuk dibunuhnya, ya, kata Nabi, innahu qad syahida badran. Wahai Umar, dia ini kan ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'ala Allah, tidakkah engkau mengetahui wahai Umar, Allah telah berfirman kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan sesukamu karena kalian telah diampuni oleh Allah. Jadi hadis ini menunjukkan kalau perbuatan Hatib itu tidak lenyap iman, jelas, karena Allah pasti mengampuni. Dan Allah tidak mungkin mengampuni kalau kufurnya kufur apa jemaah? Kalau kufurnya kufur besar, Allah tidak ampuni. Gitu. Jadi Hatib ini berbuat kufur kecil dan Nabi menyatakan masih adanya iman. Ya. Dan banyak hadis-hadis semacam itu di dalam pembahasan bahwa orang yang berbuat dosa tidak dilenyapkan iman. Ya. Seperti dalam hadis Abu Dzar misalnya. Abu Dzar menceritakan hadis dari Nabi di mana Nabi bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala jannah." Tidaklah hamba yang mengatakan la ilaha illallah lalu meninggal dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Lalu Abu Dzar nanya, "Wa in zana wa in sariq?" Ya Rasul, walaupun dia berzina walaupun mencuri? Kata Nabi, iya. Wa in zana wa in sariq. Walaupun dia berzina walaupun mencuri masuk surga. Sampai diulang 3 kali oleh Abu Dzar. Ya. 3 kali. Yani Abu Dzar kayak kaget. Ya Rasul, pasti masuk surga walaupun berzina walaupun mencuri? Kata Nabi, ya. Ya Rasul, walaupun berzina mencuri masuk surga? Yang ketiga kalinya baru kata Nabi SAW, na'am wa in zana wa in sariqa ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya, masuk surga walaupun berzina walaupun mencuri, walaupun Abu Dzar enggak suka. Walaupun Abu Dzar enggak suka, wis enggak peduli karepmu Abu Dzar, wis pokoknya masuk surga. Ini berarti hadis menunjukkan orang yang berzina mencuri tidak dilenyapkan iman. Ya. Tapi di hadis awal orang yang berzina itu kata Nabi tidak ada iman. Nah, jadi bagaimana menggabungkannya? Tidak ada iman maknanya tidak sempurna. Karena sebab berzinanya, karena sebab maksiat yang dilakukan. Jelas semuanya, berarti ada berapa macam manusia di poin ini? Ada 4 nih. Mu'tazilah, Khawarij dibedakan, lalu ada Murji'ah dan ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Kaidah berikutnya, kaidah yang ke-42. Kullu fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi. Setiap perbuatan nufiyal iman yang dihukumi, disangsi, diberi sanksi, dinafikannya iman an fa'ilihi bagi pelakunya, maka maknanya fali hurmatihi, maknanya menunjukkan keharamannya. Setiap perbuatan lalu perbuatan itu dihukumi dengan tiada iman, maka menunjukkan perbuatan itu haram.
Contoh tadi zina. Zina kata Nabi nggak ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman pezina ketika dia berzina. Nah, hukuman tidak ada iman menunjukkan haramnya apa? Zina. Itu jemaah. Setiap perbuatan yang dihukumi dengan tiada iman, dinafikan iman atas pelakunya, maka menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Seperti apa tadi? Kazina seperti berzina, wa syurbil khamar seperti juga minum khamar. Ya. Nah, apa-apa yang penting tak baca naik, jangan paham tak paham secara. Yang keduanya sekarang. Kullu fi'lin, setiap perbuatan, nufiyal imanu an tarikihi, dihukumi dengan tiadanya iman bagi yang meninggalkannya. Kalau tadi dihukum perbuatan dihukumi dengan tiada iman bagi yang melakukannya. Ini enggak, dihukumi tiada iman perbuatan tersebut bagi yang meninggalkannya. Maka menunjukkan liwujubihi, menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Jelas ya? Kalau yang tadi menunjukkan haramnya, kalau sekarang enggak, menunjukkan wajibnya. Jelas ya? Yang pertama dulu apa tadi? Kalau ada perbuatan yang dilakukan lalu dihukumi dengan tiada iman, berarti haramnya perbuatan yang dilakukan tersebut karena dihukumi dengan tiada iman. Sekarang lain, perbuatan yang ditinggalkan, ya, meninggalkan perbuatan, nah nanya gitu, meninggalkan perbuatan yang dihukumi ketika ditinggalkan itu tiada iman, menunjukkan wajibnya perbuatan yang ditinggalkan tersebut. Jelas? Diulang lagi. Yang pertama apa cuma? Melakukan perbuatan yang pertama. Yang kedua ini meninggalkan perbuatan. Yang pertama, melakukan perbuatan yang ketika dilakukan dihukumi nggak ada iman. Seperti tadi zina tadi. Tidak beriman orang yang berzina. Berarti menunjukkan haramnya perbuatan tersebut yang dilakukan. Apa itu? Zina. Jadi zina itu haram. Sekarang enggak. Meninggalkan sekarang urusannya. Meninggalkan perbuatan yang dihukumi ketika ditinggalkan itu tidak beriman. Maka menunjukkan apanya? Haramnya atau wajibnya? Wajibnya perbuatan yang ditinggalkan tersebut. Apa contohnya? Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kita ingat dulu tidak berimannya berarti. Ya, terus yang kedua, apabila kalian tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Berarti ini hadis menunjukkan apa jemaah? Hukum haram atau hukum wajib? Hukum wajib atas apa? Nah, wajibnya mencintai saudara kita seperti mencintai diri. Itu bukan sunnah, wajib berarti jemaah. Sesuai dengan kaidah ini. Ya. La yashrabu al-khamra hina yashrabu huwa mu'min. Menunjukkan wajib apa haram? Dinafikan iman bagi yang minum khamr. Berarti menunjukkan wajib atau haram? Baik, mantap. Bisa paham berarti? Tambah contoh lagi. La imana. Pokoknya setiap ada hukuman la iman, la iman, la iman. Ya, la yu'min, ini artinya dinafikan iman. Baik. Bisa wajib, bisa haram. Lihat bagaimana konteksnya. Apakah melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan? Sekarang, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Pertanyaannya, apakah menunjukkan wajib atau haram? Dilakukan atau ditinggalkan kita ya. Ini meninggal, apa yang dia tinggalkan? Berarti apa hukumnya? Apa kesimpulannya? Wajibnya menunaikan Jadi bukan sunnah, bukan. Menunaikan amanah itu wajib. Dan yang dihukumi tiada iman bagi perbuatan yang dilakukan bukan makruh, tapi haram. Betul cuma. Jadi jangan dihukumi berzina itu makruh, enggak, haram karena
dihukumi dengan dinafikannya iman. Contoh lain, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Tadi itu. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Al-jaru la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya. Pertanyaannya, ini hadis menunjukkan haram atau wajib? Lihat dulu, meninggalkan atau melakukan? Aja mah. Tidak beriman bagi yang ganggu tetangga. Wajib ganggu tetangga? Wajib ganggu tetangga? La. Haram mengganggu tetangga. Jadi bukan makruh. Haram, dosa besar. Dosa besar aja. Apalagi yang ganggu, baik ganggu fisik, ganggu lisan. Kita kadang-kadang subhanallah jemaah. Dengan tetangga kita ndak tahu loh namanya. Sopo iki lho Pak ngarep lho ngarep omahe lho sopo jenenge embuh sopo. Lho kok tetangga embuh sopo to jemaah. Jadi minimal ya hatta kafir wajib kita tunaikan ini. Jadi hatta mengganggu tetangga yang kafir, ya. Jelas kaidah ini? Jadi siapa yang melakukan perbuatan dihukumi tiada iman menunjukkan haramnya. Siapa yang meninggalkan perbuatan yang dihukumi tiada iman berarti menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Kaidah yang berikutnya ini membahas tentang taswir. Taswir artinya gambar makhluk bernyawa. Al-aslu fit taswir dawatil arwah. Hukum asalnya gambar makhluk bernyawa itu at-tahrim. Hukum asalnya haram. Illa ma da'ilaihi da'i darurah awil hajatul mulihah. Kecuali adanya darurat yang menuntut atau adanya hajah kebutuhan yang mendesak. Contoh darurat itu cuma ketika kartu identitas ya KTP yang ada fotonya itu boleh. Karena ada hal yang mendesak, ada hajat. Termasuk gambar-gambar yang yakni amatul balwa yang sudah menyebar dan sulit kita menghindarinya. Seperti gambar di uang kertas ya jemaah atau gambar makhluk bernyawa di produk-produk entah makanan entah apa saja semua sekarang hatta oli mesin loh jemaah itu gambarnya tuh perempuan. Padahal apa hubungannya coba antara oli mesin dengan gambar perempuan? Nah yang seperti ini boleh, kita tidak usah menutup-nutup gambar, tidak usah, biar gimana lagi, karena ini amatul balwa namanya. Ini sudah menyebar dan sulit menghindarinya. Ya, ini yang dimaksud. Adapun hukum asal nggak boleh kalau tanpa alasan atau tanpa ada hajat darurat seperti itu. Banyak hadis yang melarang dalam hadis kata Nabi man sawara suratan fid dunya kulifa yaumil qiyamah ayyanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafih. Siapa yang membuat gambar makhluk bernyawa di dunia maka akan dibebani di akhirat nanti untuk meniupkan ruh padahal dia tidak mampu meniupkan ruh. Al-jaza min jinsil amal. Belum lagi kata Nabi inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah para pelukis, para penggambar makhluk bernyawa. Dalam hadis yang lain, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah. Sungguhnya pelukis-pelukis ini kata Nabi akan diadab di hari kiamat. Yani beraneka ragam hadis-hadis menyebutkan bentuk adabnya. Ada yang dimasukkan neraka, disebutkan yang paling berat siksanya, disebutkan disuruhnya untuk disuruhnya untuk meniupkan ruh padahal tidak mampu. Yang berikutnya disiksa sesuai dengan gambar yang telah dia lukis. Jadi disiksa itu sesuai dengan jumlah gambar-gambar yang telah dia lukis. Baik. Nah sekarang hukum taswir sendiri. Ini taswir namanya. Taswir itu yang ada makhluk bernyawa. Taswir. Adapun gambar yang bukan makhluk bernyawa, maka ini ada khilaf ulama. Sebagian menyamakan karena hukumnya sama. Namun sebagian berdasarkan dalil yang sahih maka ini dibolehkan. Kalau yang bukan makhluk bernyawa seperti gambar rumah, gambar pohon-pohon, gambar gunung dan semisalnya, ya. Tapi ini gambar manusia atau gambar hewan. Tapi yang pertama cuma at-taswiru al-mujassam.
yakni gambar makhluk bernyawa yang al-mujassam, yang 3 dimensi, yang ada bentuknya, yakni patung. 3 dimensi itu yakni dhuddil, yakni kalau ada cahaya dia akan ada apa namanya? Kalau ada cahaya ada apa ini? Bayangan. Itu namanya at-taswir al-mujassam. Wa hadha haramun bi ittifaq al-ulama. Ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama, patung-patung, kecuali ada ulama yang mengecualikan mainan lu'abul atfal. Lu'ab al-atfal, yakni mainan anak-anak. Seperti boneka atau kuda-kudaan dan yang semisalnya. Ini Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat boleh. Ya. Karena memang tujuannya kan bukan untuk pengagungan kalau mainan anak-anak. Gitu. Jadi walaupun ada mainan anak sekarang yang mirip betul dengan boneka seperti boneka Barbie atau apa namanya itu. Ya, kuda-kuda bahkan bisa ngomong segala. Bisa ngomong, bisa nangis, oe, mama, baba, mama, bisa ngomong gitu. Pakai diputar dulu. Itu sebagian ulama melarang, namun yang roji wallahu alam boleh. Karena Aisyah pernah punya kuda-kudaan, ya, yang ada sayapnya. Aisyah radhiyallahu anha mainannya. Itu sudah menikah dengan Nabi. Coba jemaah, Aisyah nikah sama Nabi masih main kuda-kudaan. Ya, ada mainannya. Lalu Nabi tanya, kenapa masa kuda ada sayapnya? Kata Nabi. Tuh, engkau nggak tahu ya Rasulullah? Nabi Sulaiman kudanya ada sayapnya. Kata Aisyah, cerdas Aisyah. Akhirnya Nabi biarkan, berarti menunjukkan boleh. Ya. Baik. Yang kedua, at-taswir alladhi yusammunahu bi taswir ar-rasm. yakni gambar makhluk bernyawa namun di tempat yang datar. Rasm. Gambar seperti di tembok, di kertas ya. Nah, yakni alladzi la dhilla lahu, enggak ada bayangannya, bukan 3 dimensi. Maka ini juga sama hukumnya haram. Ya. Gambar makhluk bernyawa. Nah, yang ketiga, ini yang panjang, yang alat khilafnya para ulama di poin ini. Namun yang rajih tetap terlarang yang ketiga ini. Apa itu? At-taswirul hadis bi al-fotografi atau bil kamera, yakni gambar makhluk bernyawa dengan menggunakan alat modern berupa fotografi atau kamera. Ya, al-ma'ruf wa bit taswir al-fotografi. Wa hadha fi khilaf bainal ulama. Namun yang rajih tetap terlarang. Ulama yang membolehkan apa alasannya cuma? Foto boleh. Alasannya 2. Yang pertama katanya dikiaskan dengan cermin. Karena namanya foto itu kan betul-betul wajah kita sendiri gitu jemaah. Maka dikiaskan dengan cermin, satu dalilnya. Yang kedua adalah ta'lilat. yakni alasan. Apa yang kedua? Orang yang memotret itu bukan perbuatannya, tapi alat yang membuat, katanya. Makanya dibolehkan. Ini pendapat yang lemah jemaah ya. Kita katakan yang kuat pendapat tetap terlarang walaupun itu foto. Adapun kias dengan apa tadi? Bercermin, tidak ada dalam bahasa manapun bahwa, karena kalau cermin kan kita sebentar aja bercermin selesai kan. Kalau foto ini kan abadi terus ada gitu cuman. Itu bedanya. Maka sebagian ulama enggak mau mengkiaskan dengan cermin. Terus yang kedua, katanya bukan perbuatannya sendiri tapi alat. Lu alat yang jepretnya siapa toh? Iya kan? Perbuatannya siapa memotret itu? Mau pakai kaki, mau pakai apapun, mau pakai tangan, ini kan yang berbuat. Sama halnya ketik HP. Ngetik itu kan perbuatan tangan yang akan dipertanggungjawabkan. Kadzalik at-taswir bi al-kamera. Maka lemah pendapat yang pertama, yang rajih pendapat kedua ya, yakni dengan dalil keumuman kata Nabi kullu musawwir finnar. Setiap penggambar maka tempatnya di neraka. Setiap. Maksudnya apa? Pakai apapun alatnya. Dan Islam para jemaah tidak melihat wasilah. Tapi Islam melihat hakikat. Contoh. Sekarang kan dulu melukis pakai apa cuma? Pakai tangan. Sekarang pakai kamera. Baik.
Dan mungkin kamera ditemukan entah tahun berapa. Yang jelas di zaman Nabi nggak ada. Baik. Nah, Islam tidak melihat wasilahnya. Yang penting bagaimana hakikatnya. Namanya menggambar ya menggambar. Contoh, safar di zaman Nabi pakai unta. Safar zaman sekarang pakai mobil. Islam tidak melihat wasilahnya, tapi melihat hakikat hukum safarnya. Mau pakai onta, mau pakai mobil, mau pakai pesawat, tetap dihukumi safar. Tidak dibedakan. Oh, kalau sekarang pakai mobil nggak dianggap safar. Apalagi mobilnya ber-AC, pesawat AC dan semisal. Dulu kan Nabi memang capek, sulit, ya, debu dan semisal. Nggak bisa jemaah. Hukum safar tetap hukumnya safar, walaupun wasilahnya beda-beda. Kadalik dalam masalah taswir. Yang dihukumi hakikat gambarnya, hakikat gambar makhluk bernyawa, mau pakai tangan, bahkan nanti mungkin ya di zaman yang akan datang lebih canggih lagi. Wong dulu jemaah kita tidak pernah loh terbayang HP itu bisa motret dulu. Waktu HP kita hitam putih itu yang tinulit yang antum tahu kan Nokia itu dulu. Nggak terbayang bisa motret, subhanallah sekarang. Bahkan bisa jadi nanti menggambar itu dengan alat yang lebih super canggih lagi. Maka tetap hukumnya. Tetap hukumnya surah ya haram hukumnya. Bahkan subhanallah kata Syekh Ibrahim, beliau mengatakan justru bahayanya menggambar dengan kamera dengan tangan biasa lebih mudah kamera. Karena kamera lebih mudah jepret. Kalau melukis harus butuh tenaga, butuh waktu. Kamera tinggal, jadi akhirnya fitnahnya lebih besar gitu jemaah. Ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama dalilnya apa? Kata Nabi keumuman hadis, kullu musawwir finnar. Ya. Maka hukum asalnya berarti pada keumumannya tetap. Terus yang kedua, ya. Dalil yang menunjukkan keumuman adalah Nabi bersabda, man sawwara suratan. Suratan ini nakirah. Nakirah dalam konteks kalimat syarat dalam ilmu bahasa Arab ini namanya untuk menunjukkan umum. Artinya gambar yang dengan cara apapun. Terus yang dalil berikutnya sadud dari'ah untuk menutup keburukan, pintu-pintu keburukan akibat dari foto. Apalagi sekarang pada zaman subhanallah kita diuji dengan adanya AI ya yang subhanallah bisa foto orang di otak-atik sampai subhanallah. Sampai Pak Jokowi loh pidato dengan bahasa Arab, Masya Allah. Masya Allah. Jadi apapun bisa dibuat. Ini fitnah ya, harus hati-hati. Memang kita sulit menghindar dari yang namanya HP sekarang ini. Sulit menghindar jemaah. Tapi bagaimanapun berusaha. Atur waktunya, berusaha untuk muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi gambar yang dibolehkan, gambar umum yang bukan makhluk bernyawa ya. Terus yang kedua gambar-gambar yang memang sudah menyebar dan kita sulit untuk menghindarinya. Atau gambar yang ditutup kepalanya, maka ini boleh. Karena Nabi pernah diperintah oleh Malaikat Jibril ketika ada patung, Malaikat Jibril tidak mau masuk rumah. Lalu ada gambar makhluk bernyawa di situ, kata Malaikat Jibril, faqta ra'sah. Potonglah kepalanya. Jadi antum kalau di rumah ada patung manusia atau hewan, cukup dibuang itu kepalanya saja. Tidak harus dibuang semuanya, enggak. Jadi cukup kepalanya. Karena yang namanya surah, ar-ra'su wa surah idza quti'ati ras falaysat bisurah. Yang namanya gambar makhluk bernyawa itu adalah kepala. Kalau kepala dipotong maka bukan lagi disebut gambar makhluk bernyawa. Ya. Jadi antum majang foto boleh, tapi kepalanya buangan, tinggal apa nih? Tinggal badannya tok ngisor, ya untuk kenang-kenangan. Azan, ya betul azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Baik, para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Yang kita bahas tadi pembagian 3 adalah gambar ya, bukan yang melakukan, bukan. Jadi gambarnya, gambar patung atau gambar yang datar atau foto. Itu maksudnya ketika dipajang ya. Baik, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi utus Ali. Kata Nabi, ya Ali, alla tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau mendapati ada kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Maksud rata itu bukan dengan tanah, tapi ratakan dengan kuburan-kuburan sekitaran yang sesuai dengan syariat, itu 1 jengkal maksudnya. Lalu wala suratan illa tamastaha, dan tidaklah engkau dapati ada gambar atau patung atau apapun gambar makhluk bernyawa kecuali engkau tamastaha, engkau hapus. Nah, hapus ini maknanya boleh cuman kepalanya saja. Ya syukur-syukur kalau patung ya boleh kepalanya saja. Adapun kalau gambar makhluk yang ditempel atau di kertas maka tentu dibuang semuanya lebih utama gitu cuma. Ya. Jadi hapus maknanya itu bisa kepalanya saja. Oleh karenanya para jemaah, Nabi mengatakan innama suratu ar-ra's idza qutiyati ra'su fala surata. Yang namanya gambar makhluk bernyawa itu adalah kepala. Maka jika kepala dipotong maka tidak ada atau tidak dianggap sebagai gambar makhluk bernyawa. Demikian pula malaikat Jibril nyuruh Nabi untuk suruh potong kepalanya saja. Berarti para jemaah boleh tidak gambar makhluk bernyawa lalu lehernya diputus tapi kepalanya masih ada, hanya lehernya dihapus. Paham ya? Jadi badan sama kepala, lehernya dihapus. Jawabannya enggak boleh. Karena kepalanya masih ada. Justru yang harus dibuang itu apanya? Kepalanya. Ini kan ada orang yang cari-cari supaya boleh, itu kan enggak boleh makhluk sempurna. Kalau lehernya dipotong berarti boleh. Lah, karena ada apa enggak bolehnya jemaah? Kepala. Makanya di HP itu ada khilaf ulama, cuman antum lebih selamat untuk tidak menganukan yang gambar kepala itu apa namanya? Emoji apa namanya? Yang gambar kepala itu kan yang ketawa, yang marah, yang emoji. Itu kalau kepala lebih baik hindari. Ada khilaf ulama masalahnya. Tapi kalau kayak jempol itu insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah. Jadi kalau kayak jempol, ini yang dimaksud kepala, emoji. Ya apa emoji itu namanya? Yang ketawa itu kan ketawa, atau yang cemberut, atau yang marah merah itu loh, yang rambutnya begini. Ya itu lebih baik dihindari.
Ya antum kalau mau menunjukkan ketawa cukup antum tulis hehehe. Iya kan mah? Atau wek gitu kan ya. Itu lebih selamat gitu loh. Memang ada khilaf ulama tapi insya Allah lebih selamat ini karena itu kepala itu. Nah, jadi kalau dipotong begini nggak boleh. Dipotong layarnya aja. Baik, lalu hal yajuz as-salatu fi malabis biha surah? Apakah boleh sholat dengan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa? Kaos-kaos kampanye biasanya kan ya. Sholat pakai kaos kampanye boleh? Al-jawab la yajuz. La yajuju sholatu fil malabis allati fiha surah. Tidak boleh sholat di pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Apalagi gambar barongsai itu antum barongsai. Oh, naudzubillah. Ada yang sholat pakai barongsai. Kita yang di belakang kan jadi kacau sholat kita. Lihat barongsai. Subhanallah. Taib. Lakin, lau annal insan khalafa wa shalla. Tapi kalau seseorang sholat, yakni melanggar dengan memakai gambar baju ya ada gambar makhluk bernyawa, maka fa inna salatahu fiha sahihah. Salatnya sah. Pakai baju bergambar makhluk bernyawa sah. Lakinnaha salatnya sah, lakinnaha naqisatul ajr. Naqisatul ajr. Tapi tentu pahalanya berkurang. Lo ngapain? Ya, memang sah salatnya, tapi pahalanya kurang karena dosa gitu. Sholat pakai baju curian sah, karena itu berkaitan di luar sholat. Sholat laki-laki pakai emas, sholatnya sah, karena itu di luar bagian dari sholat. Cuman ketika seorang sholat tapi melakukan maksiat seperti sholat tapi isbal, sah sholatnya. Cuman dia berdosa sehingga mengurangi pahala, ya. Tapi apa hukum gambar yang ada ruh tapi ba'idah la tabinu minha tafasiluha? Salat salat? Gambar makhluk bernyawa tapi jauh dia, kecil-kecil, tidak jelas rincian-rinciannya, seperti misla suar min manaritil haram, seperti gambar Ka'bah yang ada orang-orangnya dari jauh. Ada ya gambar gitu? Apa maksudnya? Gambar makhluk bernyawa tapi kecil-kecil. Seperti gambar orang sedang tawaf ya. Jadi yang dimaksudkan gambar Ka'bahnya gitu kan. Dipajang gambar Ka'bah lalu ada orang-orang yang sedang tawaf di situ. Baik. Maka hadalah haraj fiha. Maka ini dibolehkan, namun wa tarkuhu aula. Kalau seperti ini dibolehkan, namun tarkuhu aula, namun meninggalkannya lebih utama. Enggak boleh, lebih utama, tapi enggak sampai haram dengan jelas-jelas gambar ya makhluk bernyawa yang gambar wajah dan semisalnya. Baik. Bagaimana hukum gambar makhluk bernyawa namun di tikar, di as-sajad awil kanadir, di permadani, di karpet yang untuk diduduki, atau di sendal untuk diinjak. Gambar makhluk itu di sendal, diinjak. Ini untuk dihinakan. Ya. Maka fahadalah jafiha, maka ini dibolehkan, li'annaha tumtahan, karena untuk memang direndahkan. Jadi yang tidak boleh itu untuk diagungkan. Maka sendal itu gambar bernyawanya untuk antum injak maka boleh. Tapi untuk apa? Misalnya antum naruh foto antum untuk diinjak itu untuk apa gitu? Apalagi kalau itu tokoh agama, nggak boleh, nimbul fitnah nanti. Ya, ada atau ada apa untuk dihinakan, untuk diduduki tikar. Maka Nabi ketika marah kepada Aisyah karena adanya tirai yang bergambar makhluk bernyawa, oleh Aisyah dibuat apa? Dibuat bantal. Wisada atau wisadatan. Dibuat satu bantal, dua bantal untuk duduk Rasulullah SAW, padahal gambar makhluk bernyawa. Jadi kalau untuk itu boleh. Namun pada jamaah sekali lagi, ini perkara boleh maksudnya. Artinya gini, mungkin antum sudah kadung beli karpet, ada gambarnya, sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk beli lagi yang baru, ya jangan pakai yang ada gambarnya, kan itu. Tapi kalau sudah kadung beli, nggak apa-apa, karena untuk dihinakan seperti itu. Maka termasuk dalam fikih dibahas,
piring, gelas yang ada gambar makhluk bernyawa seperti mangkok ada gambar ayam, mangkok untuk dipakai, mangkoknya boleh untuk dipakai, tapi mangkoknya untuk hiasan, mangkok keramik untuk hiasan ada gambar makhluk bernyawa, maka ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk diantara bentuk untuk memuliakan. Tapi wallahu alam berjamaah, ini diantara poin-poin. Namun intinya kenapa gambar dilarang? Yang pertama karena dia adalah menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru di dalam nama dan sifat. Jadi kita menyaingi Allah dalam al-musawwir. Yang musawwir itu Allah. Tapi kita membuat gambar makhluk bernyawa, menyaingi Allah, syirik dalam asma dan sifat. Terus yang kedua, menghantarkan kepada kesyirikan. Semua kesyirikan dari zaman kaum Nabi Nuh, dari zaman kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, itu semuanya adalah apa? Patung gambar. Jadi gambar patung ini adalah penyebab jatuhnya manusia kepada kesyirikan. Bahkan para ikhwan, ada orang-orang, bahkan banyak kaum muslimin menempelkan foto kiai atau foto tokoh agama, itu bukan semata-mata untuk hiasan, bukan, tapi memang ada keyakinan untuk berkah atau ada keyakinan untuk nolak bala. Nolak bala. Antum lihat toko supaya lancar bagaimana ditempel toko ya, ada sekalian ada, itu sudah mengatakan keyakinan tersebut. Nah, apalagi di kita ya, di Pasuruan ini masyaallah. Setiap rumah Pasuruan mesti ono gambarnya, mesti. Pasuruan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.